Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sri Maharani dengan NIM 10511-2010. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang telah diberikan. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia yaitu, dengan belajar sejarah, memungkinkan manusia zaman sekarang dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia zaman dahulu, atau mungkin bisa menemukan kunci keberhasilan dari para pendahulu. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, sangat berguna bagi manusia zaman sekarang, karena kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Sebagai contoh yaitu pada masa penjajahan Belanda, saat para pahlawan melawan penjajah seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, Pattimura, Tuan Kimong Bonjol, dan yang lain sebagainya, mereka melawan penjajah tetapi belum membuahkan hasil. Hal itu dikarenakan mereka belum bersatu dalam melawan penjajah. Dan hal tersebut dijadikan pelajaran oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945 dalam mengobarkan perang kemerdekaan. Masyarakat Indonesia bersatu, berjuang, berperang secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Soal yang kedua yaitu, jelaskan serta uraikan perkembangan awal bangsa Indonesia masa kolonial. Penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai saat orang-orang Belanda menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia pada akhir abad ke-16. Akan tetapi sebaliknya, proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lama, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC menyatakan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama dalam perdagangan Asia di tahun 1600-an. Akan tetapi pada abad ke-18, mereka mulai mengembangkan niat untuk campur tangan dalam urusan politik pribumi di Pulau Jawa. Baiklah, soal yang ketiga yaitu, jelaskan serta uraikan perbandingan awal penjajahan masa kolonial dengan masa penjajahan Indonesia masa politik kolonial baru. Yang pertama yaitu awal penjajahan masa kolonial. Penjajahan Indonesia tidak dimulai langsung pada saat orang Belanda datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Kan tetapi sebaliknya, proses penjajahan Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lama, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad. Selama abad ke-18, VOC menyatakan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia pada tahun 1600-an. Akan tetapi pada abad ke-18, mereka mulai mengembangkan niat untuk ikut campur tangan dalam urusan politik pribumi di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu masa penjajahan Indonesia masa politik kolonial baru. Masa penjajahan Indonesia masa politik kolonial baru terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu politik etis dan pergerakan nasional. Peperangan yang terjadi di tanah koloni menyebabkan Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirimkan gubernur jenderal yang baru, yaitu Johannes van den Bosch, untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Kemudian van den Bosch mengeluarkan suatu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan nama kultur sel-sel atau yang dikenal dengan nama sistem tanam paksa. Dan yang kedua yaitu lahirnya nasionalisme dan kesadaran nasional. Pergerakan nasional merupakan salah satu babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan berubahnya corak perjuangan daripada corak perjuangan sebelumnya. Soal yang keempat yaitu, coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi muda dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut dalam konteks kekinian. Dengan adanya golongan elit yang memiliki pemikiran lebih maju dan sadar akan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh penjajahan Belanda, tentu saja sangat berpengaruh baik pada masyarakat Indonesia. Dengan adanya golongan elit,
kita dapat mengubah corak perjuangan yang dulunya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasionalis. Dan komitmen kita sebagai generasi muda dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut adalah yang pertama, kita bisa meningkatkan literasi. Masih banyak pemuda-pemudi di luar sana yang masih kurang tingkat literasinya. Padahal literasi bisa kita terapkan dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara membaca novel kesukaan kita. Yang kedua itu terbuka dalam menerima pemahaman dan pengalaman baru. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengikuti seminar atau workshop yang melatih diri untuk berpikir kreatif dan mengasah kepemimpinan. Dan yang ketiga itu menjadi pengguna internet dan sosial media yang baik. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Mulai dari membuat konten, menyebarkan, bahkan menanggapi konten yang diterima. Jangan sampai media sosial menjadi sarana untuk menjatuhkan satu sama lain, bahkan untuk menyebarkan informasi hoax. Baiklah, soal nomor 5 yaitu jelaskan dampak serta peran Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonial di Indonesia. Budi Utomo berdampak dalam memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi modern dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Dan peran Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonial yaitu yang pertama menyebarkan gagasan politik lewat majalah bulanan, yang kedua mendukung gagasan wajib militer untuk rakyat Indonesia, dan yang ketiga masuk ke dalam Volksrat atau Dewan Rakyat. Dengan demikian, peran Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonial di Indonesia yaitu memperbaiki dan memajukan pendidikan rakyat Indonesia, serta aktif dalam kegiatan politik untuk menuntut adanya kemerdekaan untuk Indonesia. Baiklah, soal nomor 6 yaitu, coba saudara deskripsikan bagaimana perkembangan Indische Partij sebagai sebuah partai politik di masa pergerakan nasional Indonesia. Indische Partij yang berdiri pada masa pergerakan nasional Indonesia disebut sebagai partai politik karena secara terang-terangan menyebutkan untuk berpolitik. Indische Partij merupakan partai Indonesia pertama yang menggaungkan kebebasan India dengan semboyan Indie untuk Indiar. Hindia sebagai rumah nasional bagi semua orang, baik keturunan Bumiputra, Belanda, Arab, Cina, dan lain sebagainya, selagi mengakui Hindia sebagai tanah air dan kebangsaannya. Baiklah, soal nomor 7 atau soal terakhir yaitu, coba saudara deskripsikan perkembangan SI serta bagaimana bisa terjadinya problematika dalam organisasi SI atau ISDF. Syarikat Islam awalnya didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi pedagang asal Cina. Syarikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Bahkan, hanya dalam waktu singkat, Syarikat Islam dapat berkembang dan menyebar hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Awal terjadinya problematika yaitu dikarenakan SI telah terkena pengaruh oleh komunis pada tahun 1913. Setahun setelahnya, pada tahun 1914, didirikanlah Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV. Perpecahan Syarikat Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih, di mana SI Putih dipimpin oleh Cokro Aminoto, sedangkan SI Merah dipimpin oleh Semaun. Dalam hal ini, SI Merah menentang adanya percampuran antara agama dan politik di dalam organisasi Syarikat Islam. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.